Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukanlah kami oleh pertolongan Roh Kudus dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 10 yang berbunyi, "Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus memilih dan memanggil kita untuk memberitakan Injil keselamatan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas gereja atau umatnya atau jemaatnya telah memilih, memanggil, dan mengutus baik itu para rasulnya maupun juga Rasul Paulus, bahkan juga Silas, untuk memberitakan Injil, berita keselamatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Pada suatu malam ketika Rasul Paulus berada di Troas, ia mendapat penglihatan yang dituliskan pada Kisah Para Rasul 16 ayat 9, di mana tampaklah seorang Makedonia yang berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Rasul Paulus percaya bahwa penglihatan itu merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Makedonia itu. Segeralah Rasul Paulus dan Silas merespons panggilannya itu dan pergi menuju ke daerah penginjilan baru tersebut. Di daerah yang masih wilayah Makedonia ketika Rasul Paulus dan Silas sampai di Filipi, banyak sekali orang yang menentang keras. Mereka menyeret Rasul Paulus dan Silas ke pasar dan menghadapkannya kepada penguasa kota itu. Pakaian mereka dikoyak dan didera berkali-kali, lalu keduanya dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah dengan kaki terbelenggu dalam pasungan. Andai kata Rasul Paulus dan Silas mempunyai sifat seperti orang-orang Kristen kebanyakan yang hanya imannya suam-suam kuku saja, maka pastilah mereka mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, marah kepada Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Akan tetapi, tidaklah demikian yang terjadi pada mereka berdua. Rasul Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan Yesus yang sepantasnya dapat dicontoh dan diteladani oleh kita, orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini dan di sini. Karena di dalam situasi sulit itu, mereka tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada Kisah Rasul 16 ayat 25 dituliskan, "Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Sebagai pribadi orang yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan, baik Rasul Paulus dan Silas dulu dan kita orang-orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus menyadari betul bahwa ada rencana Tuhan Yesus yang indah di balik semua permasalahan atau pergumulan hidup yang membuat kita mengalami penderitaan karena ketaatan dan kesetiaan kita di dalam menjalankan pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita setiap hari ini untuk tetap menuruti kebenaran firman-Nya. Di dalam kenyataan hidup sehari-hari, masih ada di antara kita umat-Nya ini, masih sering kita menggerutu dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Kita sering kali lupa bahwa sebagaimana dituliskan
Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dinyatakan, Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu, seberat apapun hari-hari yang kita jalani dan lalui, janganlah kita pernah untuk mengeluh. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia akan selalu menyertai kita di dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup kita sehari-hari yang sedang berada di dalam masa-masa terus untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus ini, kapan dan dimanapun kita berada, sehingga kita pasti dimampukan untuk melewati semua yang menyangkut pergumulan hidup kita sehari-hari itu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami di dalam masa-masa hidup kami sekarang dan yang akan datang, bahwa Tuhan sudah memilih kami, memanggil kami untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu itu, pasti akan menerima konsekuensi logis hal yang baik menurut kehendak Tuhan dan dalam rencana-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan juga mereka yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit. Tuhan, tolonglah berikan kiranya mukjizat kesembuhan-Mu, termasuk kepada mereka yang saat ini menderita akibat COVID-19. Tuhan, berilah kiranya kami tetap sabar juga menghadapi segala sesuatu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan tetap bersyukur kepadamu. Amin.